Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bulares Pratiwi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum belajar, alangkah baiknya Bu Guru sapa kalian semua ya. Halo, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu. Sebelum kita lanjut video, silahkan untuk subscribe video ini dan tekan loncengnya agar dapat terus belajar bersama. Dan jangan lupa untuk like video ini. Oke, pada video hari ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu cerita pendek atau cerpen. Sebelumnya, apa ya itu cerpen? Sebelum kita mengenal apa itu cerpen, sebelumnya hari ini kita akan membahas tentang pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, dan unsur pembangun cerpen. Pembahasan pertama yaitu pengertian cerita pendek atau cerpen. Pengertian cerpen atau cerita pendek. Cerpen adalah karya sastra berbentuk prosa yang mengisahkan sepenggal hidup tokoh yang mengalami peristiwa kehidupan penuh konflik atau masalah. Tokoh dalam cerita pendek tidak mengalami perubahan nasib. Maksudnya, tokoh mengalami satu permasalahan atau satu suasana pada hatinya. Misalnya senang atau sedih saja. Cerpen merupakan suatu bentuk prosa naratif fiktif. Maksudnya naratif fiktif adalah cerita berbentuk khayalan atau rekaan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa cerita pada cerpen bersifat nyata atau realita. Cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novela dan novel. Cerpen biasanya mempunyai kata kurang dari 10.000 kata atau kurang dari 10 halaman, maka disebut cerita pendek atau cerita bersifat singkat atau pendek. Setelah itu, kita akan membahas tentang ciri-ciri cerita pendek. Apa saja ciri-ciri dari cerita pendek? Yang pertama, panjang karangan kurang dari 10 halaman. Kedua, habis dibaca sekali duduk. Maksudnya bersifat singkat, jadi cepat selesai. Yang ketiga, hanya ada satu peristiwa yang menguasai cerita. Misalnya peristiwa tentang persahabatan atau percintaan saja. Jadi hanya ada satu cerita. Yang keempat, terdapat konflik atau masalah, tapi tidak menimbulkan perubahan nasib. Misalnya, si A memiliki sifat baik, berarti awal sampai akhir dia memiliki sifat yang baik. Yang kelima, hanya mempunyai satu alur, maksudnya alur maju atau alur mundur saja. Yang keenam, pelukisan watak tokoh digambarkan secara singkat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun karya sastra atau unsur yang ada pada cerita tersebut. Unsur kedua yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra. Adapun unsur-unsur pada intrinsik, yang pertama ada tema, kedua ada latar, ketiga ada alur, yang keempat ada penokohan, yang kelima yaitu sudut pandang, yang keenam dan terakhir yaitu amanat. Selanjutnya, kita akan membahas unsur ekstrinsik. Apa saja unsur ekstrinsik? Yaitu satu, bahasa, yang kedua, latar belakang pengarang, yang ketiga, nilai-nilai dalam cerita pendek. Coba kita bahas bersama. 1. Bahasa. Bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam karya sastra, terutama cerpen. Bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra dipengaruhi oleh bahasa pengarang, seperti bahasa dialek atau
kebiasaan berbahasa, dan pengaruh bahasa asing atau bahasa dari luar daerah. Yang kedua, latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang meliputi pemahaman kita terhadap sejumlah hidup pengarang dan juga sejarah hasil karangan-karangan yang ditulis sebelumnya. Latar belakang pengarang terdiri atas biografi pengarang atau biodata pengarang, kondisi psikologis pengarang atau kondisi pengarang atau suasana hatinya, dan aliran sastra yang dianut pengarang. Ketiga, nilai-nilai dalam cerita pendek atau cerpen. Misalnya, nilai-nilai yang dipakai adalah nilai moral. Nilai moral merupakan nilai kehidupan berkaitan dengan akhlak atau budi pengertinya. Yang kedua, nilai sosial merupakan nilai kehidupan yang berkaitan dengan norma atau aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa juga nilai budaya, merupakan nilai-nilai berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Bisa juga nilai religi atau nilai yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Bisa juga nilai politik, merupakan nilai-nilai berkaitan dengan tata pemerintah di suatu daerah dari pengarang tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas cara mengidentifikasi cerpen. Sebelumnya, ada catatan penting ya. Tema itu bukan judul. Di sini saya akan menampilkan tentang cerpen singkat. Sahabat terbaikku. Namaku Rara. Aku tinggal bersama ibuku. Aku memang anak pendiam. Sejak ditinggal sahabat baikku, Dian namanya, karena dia ikut ayahnya pergi keluar kota. Kutatap rembulan, seolah Dian menyapaku dari kejauhan. Dian selalu menemaniku. Dia selalu tahu apa yang sedang kurasakan. Meski sekarang kita berjauhan, tapi aku yakin bahwa kita akan segera bertemu. Coba pahami dulu dari cerpen ini ya. Coba kita akan menganalisis atau mengidentifikasi unsur intrinsiknya. Pertama, tema. Sahabat terbaikku. Itu bukan tema ya, ini judul. Tema, sahabat. Berarti tema adalah khususnya sahabat, teman, solid. Berarti umumnya adalah pertemanan. Berarti temanya adalah pertemanan atau persahabatan. Yang kedua yaitu latar. Latar terbagi menjadi 3, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Tempat yang tergambar pada cerita yaitu di sebuah kota. Entah itu kota apa, karena tidak disebutkan, maka tempatnya adalah di sebuah kota. Yang waktu, rembulan. Berarti rembulan bisa disamakan dengan bulan. Berarti waktunya adalah malam hari. Suasana. Dia kehilangan teman terbaiknya. Berarti suasananya adalah menyedihkan karena dia sedang sedih. Yang C yaitu penokohan. Sebelum ke penokohan, coba kita tegaskan lagi bahwa temanya adalah pertemanan atau persahabatan. Untuk latar waktu yaitu menyedihkan atau sedih. Untuk latar tempat berarti di sebuah kota, dan untuk waktunya adalah malam hari. Penokohan atau tokoh adalah pelukisan tokoh atau watak dari tokoh tersebut. Tokohnya adalah Rara dan Dian. Kenapa ibu tidak disebutkan? Karena ibu nantinya tidak bisa digambarkan wataknya karena dia tidak memiliki atau tidak dilukiskan sifatnya. Rara berarti baik, setia, ya. Kalau Dian, dia juga baik dan dia juga penyayang karena peduli dengan Rara. Dia selalu menemaninya walau Rara dalam keadaan sedih maupun senang. Yang selanjutnya adalah alur. Alur terbagi menjadi 2 dalam cerita pendek,
yaitu alur maju dan alur mundur. Alur maju bisa digambarkan pada hari ini atau masa depan atau besok. Kalau alur mundur itu berarti sudah terjadi. Mungkin bisa kemarin. Nah, alur yang digunakan pada cerpen ini adalah alur maju. Berarti sekarang apa yang dirasakan oleh Rara? Berarti menggunakan alur maju. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang yang menggambarkan tentang tokoh atau latar atau tindakan yang dialami oleh tokoh. Sudut pandangnya biasanya sudut pandang tergambar menjadi dua, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Orang pertama berarti dia menyebutkan tentang kata ganti aku, ku, saya. Kalau sudut pandang orang ketiga, dia menyebutkan nama seseorang atau bisa dia, mereka. Nah, berarti pada cerpen itu dia menyebutkan nama orang, si pengarang menyebutkan nama orang, Rara, Dian, Ibu. Berarti sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Pesan dalam cerita yang mencerminkan pandangan hidup dari pengarang. Pesan yang ingin disampaikan pengarang disebut juga dengan pesan moral. Pesan moral dapat berupa penerapan sikap atau tingkah laku tokoh yang kita harus contoh atau dapat kita tiru. Amanat atau pesan yang ada pada cerita adalah di sini kita harus menyayangi sahabat kita. Kita harus setia dengan sahabat kita. Dan dia juga menyampaikan rasa tidak putus asa walau dia tidak tahu nantinya akan bertemu sahabatnya lagi atau tidak. Berarti dia optimis, pantang menyerah, tidak gampang putus asa. Nah, itulah identifikasi dari cerita atau cerpen tentang sahabat terbaikku. Coba kalian bisa membuat atau mengidentifikasi cerita yang ada. Sekian, terima kasih. Jika ada yang salah dalam penyampaian, bisa disampaikan dalam komentar. Mari kita belajar bersama. Wassalamualaikum.